Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok akhir dalam mata kuliah studi hadis tematik akan mempresentasikan sedikit materi yang sudah kami rangkum dalam sebuah makalah. Sebelum lanjut, kami ingin berterima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing kami selama satu semester ini, yaitu Bapak Hasan Mahfud. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan kami juga memohon maaf jika dalam semester ini kami banyak berbuat kesalahan, baik itu kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Baiklah, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Khairul Atfal, dan teman saya satunya lagi, Mar'atus Solehah. Pada presentasi kali ini, kami akan memberikan pemaparan materi tentang masalah jihad. Sebelum jauh membahas tentang jihad, kita harus tahu kata jihad itu terlebih dahulu. Kata jihad dalam bahasa Arab itu berasal dari kata al-jahdu, yang berarti berbuat sesuatu secara maksimal dan mengorbankan segala kemampuan. Jihad juga mengandung arti berjuang dengan bersungguh-sungguh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di dalam surah Al-Hajj ayat 78, Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadihi, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Makna dari ayat wajahidu fillahi haqqa jihadihi ini isyarat untuk melakukan semua yang Allah perintahkan kepada kita dan untuk menjauhi semua larangannya. Yakni kita harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan juga bersungguh-sungguh dalam menjauhi semua yang Allah larang kepada kita. Sedangkan secara terminologis, ulama mendefinisikan bahwasanya jihad sebagai upaya untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk menegakkan kebenaran, atau dengan kata lain, jihad adalah melakukan sesuatu dengan kuat tenaga dan memfungsikan segala kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan kebaikan, kebenaran, kemaslahatan, serta menentang kebatilan dan kejelekan dengan mengharapkan ridha Allah. Jihad dalam arti fisik atau perang dan juga psikis melawan hawa nafsu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dengan cara mengerahkan segala kesanggupan dan kemampuannya, karena setiap mereka pada hakikatnya memiliki kesempatan untuk berjihad kapanpun dan dimanapun. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, jahidul musyrikina bi'aidikum wa alsinatikum. Jahidul musyrikina, berjihadlah melawan kaum musyrikin, bi'aidikum, dengan tangan kalian, wa alsinatikum, dan lisan-lisan kalian. Sebagian kelompok, terutama orientalis, beranggapan bahwa jihad dalam arti fisik atau perang dalam Islam itu diidentik dengan kekerasan, karena sejarah telah mencatat bahwa Islam berkembang ke berbagai wilayah karena adanya jihad dalam arti perang melawan orang-orang kafir di berbagai wilayah. Lanjut ke poin kedua, yaitu tujuan jihad. Tujuan jihad dalam Islam adalah untuk menghilangkan kekafiran dan kesyirikan, mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan, membawa mereka kepada cahaya iman dan ilmu, menumpas orang-orang yang memusuhi Islam, menghilangkan fitnah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agamanya, serta menyingkirkan setiap orang yang menghalangi tersebarnya dakwah Islam. Jika tujuan ini dapat dicapai dengan tanpa peperangan, maka peperangan tidak diperlukan. Tidak boleh memerangi orang yang belum pernah mendengar dakwah kecuali setelah mendakwah mereka kepada Islam. Namun jika dakwah telah disampaikan dan mereka menolak, maka pemimpin Islam harus memerintahkan mereka untuk membayar jizyah, dan jika mereka tetap menolak, maka barulah memerangi mereka dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam juga ada macam-macam jihad. Yang pertama, jihad terhadap pemimpin Islam. Maksudnya di sini untuk memberikan nasihat kepada mereka dan pembantu mereka, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ad-dinu an-nasihah,
Qulna liman? Qala lillahi wa li rasulihi, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummatil muslimina wa ammatihim. Agama adalah nasihat. Salah satu sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau juga menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin Islam dan orang-orang muslim awam. Lalu yang kedua ada berjihad melawan orang kafir, komunis dan penyerang dari kaum ahli kitab, baik dengan harta benda, jiwa maupun lisan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Yahidul musyrikin biaidikum wa alsinatikum," dan berjihadlah kalian menghadapi orang-orang musyrik dengan tangan dan lisan kalian. Yang ketiga, berjihad melawan orang-orang fasik dan pelaku maksiat dengan tangan dan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati', apabila tidak mampu, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa illam yastati', maka apabila tidak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Yang keempat ada berjihad melawan setan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa, innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Yang artinya sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah sebagai musuhmu. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Yang kelima, berjihad melawan hawa nafsu. Dengan menghindari hawa nafsu membawanya kepada ketaatan kepada Allah, membawanya ketaatan kepada Allah dengan menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Allah berfirman melalui mulut Zulaiha yang mengaku telah membujuk Yusuf untuk berbuat dosa, yaitu, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, innan nafsa la'ammaratun bisu', karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Syarat-syarat jihad ada 7, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat dan mampu untuk berperang. Rukun jihad. Rukun adalah suatu perkara yang menjadi bagian dasar dari suatu pekerjaan. Menurut Abu Syuja, rukun jihad yaitu tegas dan siap mati, zikir kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak menimbulkan konflik, sabar dan tetap dalam kesabaran. Adab dalam berjihad. Dalam berjihad adalah bersih dari sifat ujub atau takabur, sombong dan riak, serta tidak mengharapkan bertemu dengan musuh, dan tidak boleh membakar manusia atau hewan. Di antaranya juga mendakwahkan Islam kepada musuh sebelum berperangan. Jika mereka tidak bersedia, maka mereka disuruh membayar jizyah atau upeti. Namun jika menolak, maka mereka boleh diperangi. Keutamaan mati syahid di jalan Allah. Para sahabat terdahulu saat berpergi perang, mereka banyak yang menginginkan mati saat peperangan, karena mati dalam keadaan jihad mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Jihad dan terorisme. Terorisme tidak bisa dikategorikan sebagai jihad. Jihad dalam bentuk perang harus jelas
pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam peperangan. Seperti halnya perang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang mewakili Madinah melawan Makkah dan sekutu-sekutunya. Alasan perang tersebut terutama dipicu oleh kezaliman kaum Quraisy yang melanggar hak kehidupan kaum muslimin yang berada di Makkah, termasuk perampasan harta kekayaan kaum muslimin serta pengusiran. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami meminta maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.